Baik, saya akan mencoba mengambil alih materi kita tentang aset tetap. Untuk pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian dan karakteristik aset tetap. Aset tetap atau bisa disebut dengan fixed aset adalah aset yang bersifat jangka panjang, permanen, dan dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional utamanya, bukan untuk dijual kembali. Contohnya saja seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, kendaraan, dan perlengkapan. Selanjutnya, kriteria aset tetap. Ada 3. Yang pertama, berbentuk fisik atau berwujud. Yang kedua, dimiliki dan digunakan untuk produksi barang atau jasa, kemudian disewakan kepada pihak lain atau untuk administrasi. Yang ketiga, digunakan selama lebih dari 1 tahun periode akuntansi. Materi selanjutnya, karakteristik utama. Yang pertama, memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Yang kedua, dimiliki untuk mendukung operasi usaha, bukan untuk diperdagangkan. Yang ketiga, masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang keempat, nilainya cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Untuk pembahasan materi yang kedua, yaitu penggolongan biaya aset tetap. Tahap pertama, kita lakukan apakah barang bersifat jangka panjang. Kalau ya, lanjut ke tahap kedua untuk penilaian yang lebih lanjut. Kalau tidak, dicatat sebagai beban pada periode yang berjalan. Barang yang tidak memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi langsung diakui sebagai beban operasional. Untuk tahap yang kedua, apakah digunakan untuk tujuan operasional utama? Kalau ya, diklasifikasikan sebagai aset tetap. Kalau tidak, dicatat sebagai investasi. Contohnya, tanah yang belum dikembangkan. Klasifikasi yang tepat memastikan. Selanjutnya kita bahas materi biaya perolehan tanah yang merupakan bagian dari biaya perolehan aset tetap. Biaya perolehan tanah meliputi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan agar tanah siap digunakan. Komponennya meliputi, pertama ada harga pembelian tanah, yang kedua ada BPHTB, yang ketiga ada biaya pengusuran surat menyurat dan izin resmi, yang keempat ada biaya pembersihan dan pengukuran, dan yang kelima ada biaya pembuatan pagar, jalan, trotoar, dan juga area parkir. Nah, perlu diperhatikan, semua biaya ini dikapitalisasi, artinya dimasukkan sebagai nilai perolehan tanah, bukan dibebankan sebagai biaya operasional. Selama pengeluaran tersebut bertujuan agar tanah siap digunakan untuk kegiatan usaha. Selanjutnya, biaya perolehan aset tetap gedung. Prinsipnya, semua pengeluaran yang dikeluarkan agar gedung siap digunakan untuk operasional perusahaan dimasukkan sebagai nilai perolehan gedung. Komponennya meliputi, pertama ada honor arsitek dan insinyur, yang kedua ada biaya pengurusan izin pembangunan, yang ketiga ada bunga pinjaman yang dibayar selama masa pembangunan, yang keempat ada biaya perbaikan jika membeli gedung yang bekas, dan yang kelima ada biaya pembuatan jalan dan juga fasilitas lingkungan sekitar gedung. Sesuai standar akuntansi PSAK 16, seluruh biaya ini harus dikapitalisasi atau ditambahkan ke nilai aset agar mencerminkan nilai wajar dari gedung tersebut. Selanjutnya, biaya perolehan aset tetap gedung. Prinsipnya, semua pengeluaran yang dikeluarkan agar gedung siap digunakan untuk operasional perusahaan dimasukkan sebagai nilai perolehan gedung. Komponennya meliputi, pertama ada honor arsitek dan insinyur, yang kedua ada biaya pengurusan izin pembangunan, yang ketiga ada bunga pinjaman yang dibayar selama masa pembangunan, yang keempat ada biaya perbaikan jika membeli gedung yang bekas, dan yang kelima ada biaya pembuatan jalan dan juga fasilitas lingkungan sekitar gedung. Sesuai standar akuntansi PSAK 16, seluruh biaya ini harus dikapitalisasi atau ditambahkan ke nilai aset agar mencerminkan nilai wajar dari gedung tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian biaya perolehan untuk mesin dan peralatan. Berdasarkan PSAK 16, semua biaya yang diperlukan agar aset tersebut siap digunakan wajib dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan. Jadi, tidak hanya mencakup harga belinya saja. Komponennya yang ikut dikapitalisasi ini meliputi harga beli ditambah pajak penjualan,
biaya pengiriman dan asuransi, biaya pemasangan atau perakitan, biaya pengujian kondisi, hingga biaya modifikasi khusus sesuai kebutuhan perusahaan. Intinya, semua pengeluaran dari awal pembelian sampai mesin tersebut siap dioperasikan akan dicatat sebagai nilai aset. Biaya perolehan tersebut aktif digunakan, tentu akan ada pengeluaran lebih lanjut yang pengetikannya dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Pengeluaran pendapatan memiliki manfaat jangka pendek, yaitu hanya pada periode berjalan saja. Contohnya seperti perawatan rutin, ganti oli, atau servis berkala. Sedangkan pengeluaran ini langsung diakui beban periode berjalan dengan jurnal debit, beban perbaikan, dan kredit kas. Sebaliknya, pengeluaran modal memberikan manfaat jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi karena mampu meningkatkan kapasitas atau memperpanjang umur ekonomis aset, seperti tingkat upgrade mesin atau renovasi besar. Oleh karena itu, pengeluaran modal ini dicatat sebagai penambahan nilai aset tetap dengan jurnal debit aset tetap dan kredit kas. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penyewaan aset tetap. Sewa operasi, overting lease. Yang pertama, hanya memberikan hak penggunaan aset. Yang kedua, pembayaran dicatat sebagai bahan sewa. Yang ketiga, aset tetap menjadi milik pemberi sewa. Yang keempat, tidak dicatat sebagai aset di laporan keuangan penyewa. Yang kelima, merupakan jenis sewa yang paling umum digunakan. Sewa modal, capital lease. Yang pertama, penyewaan dianggap secara ekonomis membeli aset. Yang kedua, dicatat sebagai aset tetap dan liabilitas di neraca. Yang ketiga, aset disusutkan selama masa sewa berlangsung. Yang keempat, memberikan manfaat dan risiko kepemilikan kepada penyewa. Yang kelima, memenuhi kriteria tertentu sesuai PSAK yang berlaku. Ada pemilihan jenis sewa berdampak signifikan pada laporan keuangan. Sewa operasi mengurangi beban. Sewa modal menambah aset dan liabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi sistematis biaya perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat ekonomisnya. Penyusutan bukan merupakan penurunan nilai pasar aset, melainkan hanya proses alokasi biaya ke beban pada setiap periode akuntansi. Penting untuk dipahami bahwa penyusutan tidak menghasilkan kas untuk mengganti aset. Penyusutan semata-mata mencerminkan penggunaan manfaat ekonomis aset selama masa operasionalnya sesuai PSAK 16. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang faktor dan penyebab penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap adalah penurunan manfaat ekonomis suatu aset yang terjadi selama masa penggunaannya. Dalam akuntansi, penyusutan digunakan untuk mengalokasikan biaya perubahan aset ke dalam beban selama umur manfaatnya. Ada 3 faktor penentu penyusutan. Yang pertama, biaya perolehan, yaitu harga yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aset tersebut. Yang kedua, nilai sisa atau residual value, yaitu perkiraan nilai aset ketika masa manfaatnya berakhir. Yang ketiga, masa manfaat ekonomis aset, yaitu jangka waktu aset dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Ketiga faktor tersebut sangat penting karena menentukan besarnya beban penyusutan yang dicatat pada setiap periode akuntansi. Selanjutnya terdapat beberapa penyebab penyusutan. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik itu seperti penggunaan aset secara terus-menerus, pengaruh cuaca, serta kehausan atau kerusakan material seiringnya waktu. Yang kedua, faktor fungsional. Faktor fungsional seperti perkembangan teknologi yang membuat aset menjadi usang atau perubahan kebutuhan dan permintaan pasar. Perlu dipahami bahwa penyusutan bukan berarti harga pasar aset selalu turun. Penyusutan merupakan proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset
menjadi beban selama masa penggunaannya. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab soal tentang aset tetap. Nah, di sini sudah ada sebuah soal yang mengatakan bahwa pada 28 Mei tahun 2021 dibeli sebuah laptop dengan harga 6.800.000 dengan taksiran umur ekonomi sekitar 5 tahun, nilai residu 1.200.000. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai penyusutan laptop tersebut di tahun 2021? Nah, untuk mencari penyusutan per tahun, itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Maka penyusutan per tahun sama dengan 6.800.000 dikurangi dengan 1.200.000 dibagi 5. Maka ketemu hasilnya 1.120.000. Lanjut, penyusutan pada tahun 2021 yaitu 7/12 dikali dengan hasil tadi yaitu 1.120.000. Nah, kenapa 7/12? 7 itu adalah lama laptop tersebut dipakai, yaitu dari bulan Mei hingga bulan Desember, yaitu sebanyak 7 bulan per 12, yaitu 12 adalah banyak bulan dalam satu tahun. Maka 7/12 dikali dengan 1.120.000, maka ketemu hasilnya yaitu 653.333,33. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Sama seperti soal sebelumnya, yaitu dengan menggunakan metode garis lurus. Di sini pada soal disebutkan pada tahun 2019 dibeli sebuah mobil dengan harga 345 juta dengan taksiran umur ekonomis 10 tahun dengan nilai residu 98 juta. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai penyusutan di tahun 2020? Sama seperti soal sebelumnya, dengan rumus harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Maka langsung saja kita masukkan nominal yang ada pada soal, yaitu penyusutan sama dengan 345 juta dikurang dengan 98 juta dibagi 10. 10 itu adalah umur ekonomis, yaitu 10 tahun. Maka hasilnya adalah 24.700.000 rupiah. Nah, kenapa tidak ada seperti soal sebelumnya yaitu 7/12 dan semacamnya? Karena pada soal yang kedua tidak diberitahukan bulan apa mobil tersebut dibeli. Maka kita kerjakan hanya cukup sampai di 24.700.000 rupiah saja. Nah, setelah kita mendengar penjelasan tentang contoh soal ini, maka berakhirlah presentasi kami dari kelompok 2 tentang aset tetap. Saya mewakili teman-teman kelompok saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi pada kelompok kami. Dan saya kontak dan referensi. Nama editor Fadel Hamzah Syahban. Email fadelhamzahhaja@gmail.com. Telepon +62 82391144752. Referensi utama PSAK 16 Aset Tetap, IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, Standar Akuntansi. I just had to let you know you're This is eJewel RMX. This is eJewel
RMX.